Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa, jamaah Maghrib rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puji dan puja hanya kepadanya. Dengan nikmatnya kita masih bisa beribadah, melaksanakan kepatutan dan kepantasan sebagai seorang hamba, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia, yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia. Tema kita kali ini adalah memaknai perbedaan dalam pemahaman. Saudara, ada orang bertanya-tanya atau bingung dengan sebuah situasi keadaan yang ada. Kenapa Islam ini terkesan terpecah belah? Berbeda-beda. Katanya kitabnya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama. Tapi kenapa berbeda-beda? Siapa yang membuat perbedaan ini? Bahkan ada yang mencurigai, ini jangan-jangan ulama bikin perbedaan ini karena pesanan begitu. Atau dia salah memahami dan lain sebagainya lah. Pertanyaan itu wajar muncul mungkin karena satu perspektif yang terbatas. Padahal kalau kita memahami secara komprehensif, menggali dan meneliti tentang hukum atau dalil-dalil utama, sumber dalil dalam umat Islam yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan menemukan bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Bedakan antara perbedaan dan perpecahan. Ada istilah ikhtilaf, ada iftiraq, ada khilafiyah, ada firqah. Nah, kalau ikhtilaf itu perbedaan pandangan, pendapat ya. Tapi kalau firqah itu dia udah pecah, keluar dari hal-hal yang umum, hal-hal yang pokok. Maka bicara firqah itu nanti ada bukunya tersendiri. Ada firqah an-najiyah, ada firqah ad-dolalah. Ada kelompok yang selamat, ada juga kelompok yang sesat. Saya tidak di situ bagiannya. Coba kita memahami tentang khilafiyah, perbedaan atau perselisihan pandangan di kalangan umat Islam atau dalam pendapat para ulama. Karena ulama ini adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Coba kita membayangkan begini. Ada slogan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kira-kira sepakat nggak kita? Sepakat. Ya, kembali ke Quran dan itu nggak ada yang nolak, nggak ada yang bantah. Kita semua sama. Cuman persoalannya kembali ke Quran dan hadis itu maknanya apa? Apakah maknanya kita memaknai, menafsirkan sendiri semau-maunya, kemudian menyimpulkan sendiri semau-maunya? Apa itu yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan hadis? Pertanyaan berikutnya, kalau kita memahami sendiri
menafsirkan sendiri siapa kita. Berapa surat yang kita hafal? Berapa juz yang kita hafal? Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta hadis kita hafal? Kalau sekian juz aja tidak hafal, sekian ribu hadis aja tidak hafal, bagaimana mau menafsirkan, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Terus apa maknanya kembali ke Quran dan hadis? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kembali ke Allah dan Rasulnya, Allah gaib, Rasul nggak ada. 14 abad yang lalu Rasul sudah meninggal dunia. Terus siapa yang mau kita tanya? Maksa pengen ketemu Nabi? Mustahil. Kalau ketemu, harapan ingin berjumpa beliau bisa. Paling tidak dalam mimpi. Karena Rasul bersabda, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqa. Siapa yang bermimpi, dalam mimpi itu dia bertemu dengan aku, kata Rasul, sungguh ia betul-betul berjumpa dengan aku. Kenapa demikian? Fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Karena setan tidak bisa menyerupai bentukku. Nah, pertanyaan buat kita, udah ketemu Nabi belum? Walau dalam mimpi. Belum. Bismillah. Dengan apa? Amalkan amalan terbaik yang dicintai oleh Rasulullah. Dan jangan lupa sholawat. Malam Jumat menjadi sunnah yang utama. Saudara yang berbahagia. Jadi kalau Rasul aja nggak bisa ditemui dan bertanya langsung, terus siapa yang mau kita tanya? Sahabat sudah tiada. Tabi'in udah lewat. Tabi'in juga udah berlalu. Terus siapa? Jawabannya satu, para ulama. Apa yang bisa kita tanyakan pada para ulama? Mau ketemu langsung? Sekarang perbandingan ulama dan umat jauh betul, Pak. Kalau pejabat meninggal, gantinya banyak nggak, Pak? Banyak calonnya. Tanggal 20 nanti apa, Pak? Tanggal 20 apa nanti? Tanggal 20 itu Oktober sebelum November. Tapi kalau ulama mengalami kelangkaan, bukan hanya problem buat umat untuk mempertanyakan agama, tapi lebih dari itu, hilangnya ulama pertanda kiamat mau tiba. Kenapa? Karena para ulama di pundaknya lah ilmu itu terwarisi. Jadi kalau kita mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti seenak-enaknya kita menafsirkan Al-Quran. Tapi bertanya kepada para ulama. Pertanyaan berikutnya, ulama yang mana yang mau kita tanyakan? Maka disinilah dibuka wawasan kita. Dalam urusan hukum, urusan ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya, ada ulama yang mu'tabar, yang mumpuni dalam keilmuan, teruji metodologi dalam hukumnya maupun juga pengikutnya. Kita mengenal ada Imam Hanafi, ya kan, yang lahir tahun 80 Hijriah. Ada Imam Malik, namanya Malik bin Anas, yang lahir pada tahun 94 Hijriah. Ada Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 158 Hijriah. Dan ada Imam Hambali yang lahir tahun 164 Hijriah. Itu baru 4. Sementara ahli fikih ini banyak. Ada Az-Zahiri, ada Al-Laisi, Ja'fari, banyak. Setidaknya 4 inilah yang ada, yang bisa kita lihat. Buku-bukunya ada, pengikutnya juga ada, amaliyahnya juga terlihat dalam dunia Islam. Nah, kira-kira di Al-Aqsa ini mazhabnya apa ini? Gampang ditebak. Tadi imamnya baca bismillah tuh. Ya. Kira-kira mazhab apa itu? Yang jelas bukan Imam Samudra. Imam apa? Syafi'i. Karena mengetahui tentang Fatihah saja, itu ada 3 mazhab itu. Mazhab Syafi'i yang menjaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Syafi'i. Ada yang tidak sama sekali membaca bismillah. Imam Malik langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang disirkan, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hambal. Terus kalau ada orang yang mengatakan, pokoknya hanya Syafi'i yang benar, yang lain salah. Disinilah persoalannya. Kalau orang sudah merasa paling benar, padahal sebetulnya ini wilayah kebenaran manusia, memaksakan kebenarannya, menyalahkan orang lain, disitulah masalahnya. Kadang kita ini salah memahami istilah. Ya. Kan dalam kata-kata Al-Quran itu ada hak dan batil. Ada shawab dan khotok. Kalau urusan akidah, urusan keimanan, itu istilahnya adalah hak dan batil. Mutlak kalau hak itu. Batil juga mutlak. Mutlak salah, mutlak benar. Al-Quran itu hak. Tapi penafsirannya ya. Jadi kalau ayatnya, Qurannya itu adalah qat'i bahasanya. Benar ya Allah. Enggak salah ayatnya. Tapi kalau pemaknaannya, penafsirannya itu tidak qat'i. Tapi apa? Zonni. Tapi kalau kemudian urusan fikih, urusan hukum, jangan pakai istilah hak dan batil. Pakai istilah apa? Shawab dan khotok. Ketika istilah akidah dipakai untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah fikih, disitulah masalahnya. Ada orang mengatakan, ini yang hak ini yang hak nih, yang lain batil. Padahal yang sedang dimasalahkan masalah fikih. Nih, sholatnya yang hak tuh begini. Terus pakai dalil al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, maka janganlah engkau ragu sedikit pun. Sebagai ayat, benar enggak ayat itu? Benar. Tapi memaknai, menafsirkan ayat itu untuk menjelaskan masalah khilafiyah, fikih, itu yang salah. Mestinya kalau bicara tentang fikih, di sana ada khilafiyah, maka bukan hak dan batil, tapi shawab dan khotok. Nah yang kayak begini nih kadang bukan untuk konsumsi umum sebetulnya. Ini adalah wilayah para ulama. Saudaraku yang berbahagia, apa khotok, apa shawab? Apa bedanya hak dan batil? Hak dan batil itu urusan akidah, Pak. Ya. Keimanan, hak, kekufuran, batil. Keimanan hak, kemusyrikan batil. Menyembah Allah itu hak, menyembah berhala itu batil. Itu jelas tuh. Dan di situ nggak ada khilafiyah. Kalau ada orang berbeda dalam masalah akidah, itulah yang kemudian memunculkan firqah namanya. Kelompok-kelompok yang keluar dari ajaran utama Islam. Tapi kalau urusan khilafiyah, masalah fikih, masalah hukum, maka pendekatannya adalah as-shawab dan al-khata'. Gambarannya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seorang memanah, ada busur, ada anak panah, ada ada target yang mau disasar kan. Di situ kan dibikin lingkaran-lingkaran tuh ya. 10 cm, 20 cm, dan selanjutnya. Kalau berada sampai di titik utama, nah itulah yang luar biasa. Memahami hukum Islam, memahami soal khilafiyah, itu sebenarnya ibarat kita memanah. Satu orang memanah, tarik busurnya, des. Ternyata mengenai garis pertama yang 5 cm lah ya, atau 10 cm. Di situ dia. Orang kedua tarik lagi, lepas, ternyata makin jauh, 20 cm. Yang ketiga, des. Wah, tepat sasaran. Tapi masih belum di titik utama.
Begitulah kira-kira gambaran untuk bagaimana memahami soal hukum Islam atau khilafiyah. Mana yang benar? Tiga-tiganya benar, cuman akurasinya yang berbeda. Ya, akurasinya yang berbeda. Soal tadi, apa yang dilakukan dalam sholat maghrib, ada yang pakai bismillah, ada yang disirkan, ada yang tidak sama sekali, itu persoalan khilafiyah. Saudara-saudara yang berbahagia, kita masuk sekarang. Kenapa? Apa sebab perbedaan itu terjadi? Ini kalau bicara dari sisi keilmuan, para ulama tentu saja, perbedaan itu memang ada dalam pemahaman ayat Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Kalau Al-Qurannya sama. Saya mau di luar negeri, di Mekah, di Mesir, di Maroko, ada orang Maroko baca Quran, sama Pak. Sama. Di Mesir, sama. Kalaupun berbeda, itu di kiroah. Ya. Ada kiroah sab'ah, ada kiroah asyrah, ada kiroah yang lainnya. Dalam hal melafadkan. Ada yang baca, wadduha, wallaili idza saja. Ada yang baca, wadduha, wallaili idza saja. Pernah nggak dengar di sini? Nggak ada kan? Ini kalau ada di sini kayaknya langsung diberhentikan jadi imam itu. Padahal secara keilmuan ini ada riwayat kiroatnya itu. Mohon maaf, bukan orang Betawi ya, bukan. Jangan karena ini orang Betawi ini yang baca nih. Bukan. Nah, itu populer di Afrika sana ya, di Maroko. Ya, riwayat Warash. Kalau kita riwayatnya siapa? Kita Waras, kita Hafiz an Asim. Nah, ini ilmu Quran juga ada ulamanya masing-masing. Tadi saya baru menyinggung ilmu fikih, belum yang lainnya. Jadi berbeda di dalam memahami ayat Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sama. Dalam hal apa? Dalam pemaknaan Al-Quran yang seperti apa terjadi perbedaan? Nah, itu bisa terjadi di dalam memahami ayat. Apakah ayat ini hakiki atau majazi? Ayat ini itu benar-benar dipahaminya atau memiliki kiasan? Kalau Bapak baca Al-Quran surat Al-Fat ayat 10 ya. Illalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman lakatha fa innama yankusu ala nafsih, dan selanjutnya. Ayat yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ayat sebagai sebuah ayat qat'i ini. Ya, qat'i ini. Tetapi maknanya ada yang memaknai majaz, ada yang memaknai hakiki. Ada yang memaknai apa adanya, bahwa Allah itu punya tangan. Jangan tanya tangannya kayak gimana. Pokoknya Allah punya tangan aja. Nah, ini yang memahami secara hakiki. Tapi ada yang memahami secara majazi. Apa makna tangan di situ? Tangan di situ artinya kekuasaan Allah. Nah, nanti tuh dalam urusan akidah nanti ada tuh ulama Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, ya, dan lain sebagainya. Jadi memahami Al-Quran itu terjadi perbedaan dalam ayat yang punya makna hakiki dan punya makna majazi. Di situ udah berbeda tuh Pak. Ya. Dan ini ada di dunia Islam. Di Indonesia juga ada. Pokoknya tangan, sampai ngotot gitu kan. Kamu nggak percaya sama ayat itu? Kalau nggak percaya sama itu, dosa kamu. Gitu jadinya kan. Oh, kafir kamu kalau nggak mengimani ayat itu. Kita harus katakan sebagai sebuah ayat, iya, qat'i
hak gitu. Tapi kalau pemaknaan itu relatif. Ya, zon namanya. Kemudian perbedaan itu juga dalam kata atau kalimat mushtarok. Jadi Quran itu ada kata yang punya makna lebih dari satu. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada ayat Aula mastumun nisa. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum, terus mau akhir dari ayat itu adalah aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Menyentuh kata aula mastum sebagai sebuah ayat qat'i ini. Tapi sebagai sebuah makna dan penafsiran ini menimbulkan penafsiran yang macam-macam. Setidaknya ada 3 pendapat di sini dalam ahli fikih. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa, menyentuh wanita itu batal. Mazhab siapa ini? Syafi'i. Sengaja enggak sengaja batal aja. Kecuali yang mahram. Istri batal enggak kalau bersentuhan? Batal, Pak. Dia ajnabi itu. Dia bukan mahram, tapi ajnabi, orang luar yang menjadi halal karena pernikahan. Sebelumnya dia orang luar. Jangan bilang, istri kan deket, masa batal? Emang begitu. Gimana kalau istrinya 4? Nah, tapi ada juga yang memahami aula mastum, ya, bukan menyentuh kulit, tapi mohon maaf, berhubungan badan. Jadi menyentuh wanita di situ artinya berhubungan badan. Jadi kalau hanya menyentuh itu tidak batal. Pendapat siapa ini? Imam Hanafi. Ya. Dan ada yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Malik. Aula mastumun nisa, betul itu menyentuh, tapi tergantung menyentuhnya. Ketika menyentuhnya itu ada syahwat atau enggak gitu. Kalau enggak sengaja enggak batal, tapi kalau ada setrum, ada syahwat maka jadi batal. Coba ayatnya satu, penafsirannya banyak. Kalau di kalangan ulama aja berbeda, ya kan, maka wajar juga ada perbedaan. Perbedaan itu keniscayaan, yang enggak wajar itu ketika mengatakan pendapat saya paling benar. Kalau udah pendapat saya yang paling benar, terus mengatakan itu ayatnya ada loh, kamu kalau enggak beriman kafir kamu. Wah udah, itu udah bagian akidah di situ. Kalau udah mengkafirkan itu udah wilayah akidah. Ya. Saudara yang berbahagia, atau yang lain sebagainya, banyak lah ya. Jadi memaknai ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, sebab perbedaan itu adalah di dalam memahami kedudukan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tadi ayat Quran, sekarang kedudukan hadis aja itu menimbulkan khilafiyah. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji, hajinya haji reguler, itu ada amaliyah namanya sholat arba'in di Madinah. Betul ya? Apa itu arba'in? 40 waktu sholat di Masjid An-Nabawi. Hadisnya apa? Man shalla arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar, bara'atun minal adab, bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat 40 waktu tanpa putus sedikit pun atau satu pun, dicatat baginya itu pembebasan dari neraka, pembebasan dari azab, pembebasan dari sifat munafik. Ini teks hadisnya, ini matan hadisnya. Tapi masalah kedudukan atau status hadis ini, wah itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan ini adalah hadis hasan. Hasan itu apa? Ittisalu sanad, mata rantainya bersambung. Kemudian pembawa riwayatnya adalah orang yang pada setiap generasinya ya itu tidak putus, tetapi
salah satu periwayatnya dalam satu generasi itu kadang-kadang lupa. Itu hadis hasan. Tapi nanti hadis hasannya hasan apa? Hasan li zatihi atau hadis hasan li ghairihi. Kalau dia disupport sama hadis yang lain, dari hadis hasan zatihi menjadi hadis hasan li ghairihi. Kuat jadinya. Tapi ini kemudian didoifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Sehingga ada yang enggak melakukan amaliyah sholat arba'in di Madinah. Bolehkah? Boleh. Berbeda itu boleh. Ya. Yang menjadi masalah kalau menganggap bahwa ini sesuatu yang harus. Gitu. Nah saudara yang berbahagia. Atau misalnya begini. Ada hadis gini. La nikaha illa biwaliyin. La tidak nikah dianggap nikah illa kecuali biwaliyin dengan walinya. Ini hadisnya Pak. Tapi kata-kata la di depan tidak. Nah di sini dua pendapat ini. Apakah la di sini artinya tidak sah kalau nikah tanpa wali atau la di sini tidak sempurna? Kan nggak ada kata-kata la soha atau la kamila, kan nggak ada. Hanya la saja. Nah disitulah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kata Imam Hanafi la di situ tidak sempurna. Tapi Imam Syafi'i mengatakan la di situ tidak sah. Maka kalau nikah harus ada wali. Nanti dalam urusan saksi sama juga tuh, di situ berbeda pendapat. Apakah saksi itu rukun atau tidak? Macam-macam. Nah yang nggak boleh adalah menggabungkan berbagai pendapat ulama untuk satu masalah. Namanya talfik. Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali. Imam Maliki tidak mensyaratkan saksi. Akhirnya ketika nikah nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Yang ada apa? Dia pengantin pria, satu pengantin wanita. Ijab kabul dua-duaan. Nggak ada saksi, nggak ada wali. Nah, itu baru masalah tuh. Itu namanya talfik, itu yang nggak boleh. Tapi sekali lagi, sebagai sebuah pengetahuan tentang bagaimana memahami kedudukan hadis, disitulah ulama terjadi perbedaan. Ya. Yang berikutnya, saudara bapak ibu yang berbahagia, tinggal yang menit lagi ya. Ini mestinya 2 jam ini kalau gini. Saya coba kejar-kejar nih ya. Sekarang gini, saya masuk ke yang berikutnya. Perbedaan ini sebetulnya terjadi kapan sih? Ikhtilaf ini terjadi kapan sebetulnya? Maka jawabannya adalah dari zaman Nabi juga sudah ada perbedaan. Cuman Nabi itu orang yang bijaksana, orang yang bisa menjelaskan seluruh urusan agama. Tapi perbedaan ada Pak. Contoh, ya, bahwa ada sahabat ketika masuk sholat nggak ada air. Akhirnya karena nggak ada air, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ada air maka tayamum. Tayamum lah sahabat tuh Pak. Udah gitu sholat, semuanya sholat. Udah gitu ada air. Maka sebagian sahabat wudu, udah gitu sholat lagi. Ini kan ada 2 kubu nih Pak. Akhirnya dua-duanya ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kami mau sholat, nggak ada air, kami tayamum, udah gitu sholat. Kami semuanya sholat, tapi kan ada air, maka sebagian dari kami wudu, udah gitu sholat lagi. Mana yang sah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Yang tayamum terus sholat, dapat pahala 1. Yang tayamum sholat, udah gitu ada air, wudu, terus sholat lagi, dapat pahala 2. Selesai Pak. Coba kalau hari ini, kira-kira gitu nggak jawabannya? Hah? Wah nggak bener nih ngajinya itu. Salah itu semuanya. Wah nggak diterima. Langsung dihakimi. Nggak diterima coba. Luar biasa. Nah saudara yang berbahagia. Itu di zaman Rasulullah. Ada juga di Masjid Kuba.
Masjid Kuba itu kira-kira 4 kilo dari Masjid Nabawi. Rasul di Masjid Nabawi, ada imam di Masjid Kuba. Ini imamnya antik ini. Kalau sholat, habis baca ayat tertentu, susul dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Lalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Yang protes siapa? Jamaahnya. Apa kata jamaahnya? Imam, ini kami tahu engkau adalah yang terbaik di antara kami. Makanya kami pilih menjadi imam. Cuman keberatan kami kenapa selalu ada surat Al-Ikhlas di setiap rakaat, setiap habis ayat tertentu. Apa kata imamnya? Ya sudah, kalau nggak suka, yang lain aja ganti, jangan saya. Ini agak ngambek nih imamnya nih. Ganti aja yang lain. Oh, bukan itu maksud kami, kata jamaahnya. Kami tahu engkau yang terbaik. Aqra'ana wa afhamana. Yang paling banyak hafalannya, yang paling paham juga di antara kami. Bukan itu maksud kami. Tapi imamnya kekeh. Ya udah, kalau nggak suka cari yang lain aja. Gitu. Akhirnya deadlock, kalau bahasa sidangnya ya. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, Pak. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini imam kami di masjid ini. Kalau ngimamin kami selalu ada Al-Ikhlas. Nah, ditampung oleh Rasul. Udah gitu Rasul panggil nih imam nih. Apa benar apa yang dikeluhkan oleh jamaahmu? Apa ya Rasulullah? Kamu kalau ngimamin selalu ada Al-Ikhlas. Kata sahabat tadi, betul ya Rasulullah. Terus dasarnya apa? Kenapa membaca itu? Padahal saya nggak ngajarin, saya nggak nyontohin, saya nggak memerintahkan sama sekali. Kenapa engkau lakukan itu? Dasarnya apa? Apa jawab si imam tadi? Ana uhibbu. Saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Karena ada kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya suka, saya senang. Allah yang esa, Allah tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Mendengar jawaban gitu Pak, apa jawaban Rasul? Hubbuka iyyaha adkhalatkal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas menghantarkan kamu ke dalam surga. Masya Allah. Coba bayangin. Cintamu pada surat itu menghantarkan kamu ke dalam surga. Coba kalau di sini. Ya, ada yang baca gitu. Kira-kira apa respon jamaah? Bid'ah itu mah. Ya kan? Wajar nggak ngomong gitu? Wajar juga sih Pak. Wajar juga kan? Emang itu hal yang baru kok. Tapi persoalannya apa setiap yang baru itu salah? Jawaban Rasul atas tindakan sahabat tadi bukan mengatakan kamu udah lancang ya. Kamu udah kelewatan ya. Saya nggak ngajarin, saya nggak nyontohin, saya nggak memerintahkan. Kenapa kamu baca? Wah, nggak dimaki-maki gitu Pak. Tapi diapresiasi sama Nabi, hubbuka iyyaha adkhalatkal jannah. Ini yang menjadi dalil. Nah, masuk di sini. Gara-gara hadis inilah kemudian para ulama menghukumi boleh kalau ada orang cinta sama surat tertentu. Surat Yasin. Surat apa lagi? Al-Waqi'ah. Cuman saya mau tanya nih. Bapak sering baca Al-Ikhlas kan? Bapak lihat baca Ikhlas Pak? Dasarnya apa Pak? Dasarnya apa? Dasarnya cinta atau apa itu? Ini persoalannya. Ya Ustaz, pendek cepet lah gitu. Kita berimajinasi Pak. Kalau ada pertanyaan begitu, Rasul dengar nih Pak. Bapak jawab, ya Rasul, emang saya hafalnya begitu. Kira-kira nih, imajinasi kita. Rasul maki-maki nggak Pak? Kok tahu Pak? Ya betul tuh. Daripada nggak baca apa-apa. Daripada nggak hafal apa-apa. Syukur udah sholat. Toh, kalau kita bicara hukum fikih, yang rukun itu apanya? Al-Fatihahnya. Al-Ikhlasnya? Sunnah. Ini baru pendekatan hukum, belum pendekatan imajiner. Kalau saya sih punya keyakinan kalau ada, Bapak dasarnya apa baca Al-Ikhlas? Saya emang cuma hafalnya itu. Bagus. Begitu. Kan bisa begitu Pak.
Saya nggak membayangkan kalau Rasul akan maki-maki itu. Kamu kelewatan ya, ada berapa Quran? Ada berapa surat? 114. Umur kamu berapa tahun? Cuman 1 surat aja. Kayaknya nggak gitu deh Pak. 114 surat, cuman hafal Al-Ikhlas. Kemana aja kamu? Terus kamu hidup segitu, dikasih sehat, ngafal apa aja cuman Al-Ikhlas. Saya nggak yakin Rasul akan maki-maki begitu. Tapi Rasul akan mengatakan, imajinasi ya, boleh salah, boleh benar. Kata Rasul, lumayan lah, udah Al-Ikhlas. Daripada nggak sholat, daripada nggak hafal sama sekali. Saya ingin mengatakan, ada juga orang memahami secara tekstual. Pokoknya kalau nggak dicontohkan Nabi, bid'ah aja. Kalau nggak diteladankan Rasul, salah aja. Padahal fakta menjelaskan, tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu salah. Contohnya tadi, imam yang baca Al-Ikhlas tadi dicontohkan Nabi nggak? Nggak. Tapi ternyata dia melakukannya sendiri, dikonfirmasi sama Rasul, dan Rasul mengatakan, cintamu kepada surat itu menghantarkan kamu ke dalam surga. Bijak sekali Rasulullah. Hari ini kadang-kadang orang menghakimi orang lain dengan hitam dan putih. Hari ini orang menghakimi ibadah orang dengan pendekatan akidah, hak dan batil, bukan shawab dan khoto. Hari ini orang menghakimi saudaranya tanpa melihat background. Boleh jadi yang datang ke masjid itu orang baru mau sholat. Udah diceramahin. Kemana aja, nggak pernah lihat kamu tumben. Orang kabur Pak. Macam-macam lah kira-kira. Maka inilah yang coba kita pahami secara baik tentang bagaimana perbedaan itu muncul di kalangan umat Islam. Ini udah Isya ya. Ya baik, saya tidak mau melanjutkan, takut ada yang nggak ikhlas nanti. Saya kira itu sebagai, saya nggak tahu ini apa muqaddimah atau sudah tuntas pembahasannya. Kalau sudah selesai, mudah-mudahan jadi pelajaran. Kalau belum tuntas, berarti harus ada lanjutannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.